ini senang sekali adik-adik. Lo sebenarnya sukacita enggak? Sukacita dong. Apalagi kita mau beribadah bersama Betul. adik-adik ya. Nah adik-adik sudah siap enggak beribadah? Sudah siap belum? Wah pasti sudah siap ya adik-adik. Nah mari kita siapkan hati kita. Hari ini adalah hari yang indah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul. Nah terus anak ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku di hatiku. Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Sekali lagi ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku di hatiku. Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Nah, yuk adik-adik kita masuk dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan kami masih beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan adik-adik di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ya saatnya kita mau dengar firman lagi nih Lose ya. Iya. Iya, tapi Lose tiap minggu kita dengar firman, maka kita dengar saja Lose. Tentu harus ditaati firman Tuhannya. Iya, kita mau dengar-dengaran ya Lose sama Tuhan Yesus. Kalau begitu kita mau puji Tuhan, TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus, kita kembali akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita.
Halo adik-adik, wah selamat hari Minggu. Wah, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua untuk bersama-sama beribadah di dalam sekolah Minggu GKI Makassar. Nah, hari ini Pastor Franky akan membawakan firman Tuhan buat adik-adik sekalian. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita lipat tangan dulu, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, masih diberi kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus-Mu menjelaskan semua yang akan diceritakan oleh Lause kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu, biar mereka boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Lause akan bercerita tentang persembahan korban sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, persembahan korban sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cerita, Lause mau kita buka Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Ya, dalam perjanjian baru, kitab Roma 12 ayat pertama 1. Saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, nah adik-adik, ayat inilah yang akan melandasi firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum Lause masuk ke dalam cerita, Lause mau kasih satu ilustrasi ya. Ada seorang anak yang bernama Budi, ya, si Budi. Nah, si Budi ini sebelum lahir ya, waktu masih ada dalam perut mamanya, begitu ya, papa mama Budi ini sudah memikirkan semuanya tentang si Budi, bajunya, yaitu tempat tidurnya, tempat makannya, waktu si Budi masih dalam perut mamanya. Ya mungkin usia 4 bulan, mungkin 5 bulan, 6 bulan, gitu. Nah, papanya sudah mempersiapkan semua, sudah mengatur semua sebaik-baiknya. Untuk siapa? Untuk Budi. Jadi pada saat hari hanya nanti, pada saat Budi lahir, Budi sudah punya tempat tidur, ya tahu, sudah punya baju, sudah punya tempat buat dia makan, minum susu, begitu ya. Nah, semuanya sudah diatur oleh papanya untuk si Budi. Baik ya, papa mamanya Budi baik ya. Baik dong. Kenapa? Karena si Budi ini adalah anaknya dia. Pada saat Budi sudah mulai 1 tahun, 2 tahun, dimasukin sekolah, diaturin sama bapaknya. Semua sekolah diaturin, dibayarin uang sekolah, dipilihin sekolah yang baik, sampai Budi ini bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian pada saat dia masuk SD, masuk kuliah, semuanya diaturin oleh bapaknya. Masuk universitas mana, masuk sekolah SD mana, SMP yang mana, uang sekolahnya dibayarin. Jadi papa mamanya si Budi ini sudah mengatur semuanya untuk si Budi. Baik ya papa mamanya? Baik dong. Kenapa bisa? Karena Budi ini adalah anaknya mereka. Nah, dari kesenangan Tuhan, kita ini adalah anak dari Tuhan, anak Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita dan mengangkat kita, memberikan kita status sebagai anak. Dan Allah kita itu adalah Allah yang baik, seperti papa dan mamanya Budi. Papa
cuma Budi bisa mengatur semua yang terbaik buat si Budi. Dan Allah kita juga sudah mengatur, memberi kita yang terbaik. Buat siapa? Buat Lause dan buat kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, salah satu yang Tuhan atur itu adalah persembahan. Ya, persembahan yang ada di dalam Perjanjian Lama dan ada juga di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini persembahan yang diatur untuk bangsa Israel pada saat itu yang adalah bangsa pilihan dari Tuhan. Nah, persembahan yang diatur oleh Tuhan itu menjadi 3 bagian. Oke, bagian yang pertama itu adalah persembahan korban bakaran. Oke, yang kedua adalah persembahan korban sajian dan persembahan korban penghapusan dosa. Ya, ada 3 pokok. Ya, langsung akan bahas satu-satu. Oke, nah adik-adik ini sudah Tuhan. Yang pertama itu adalah korban bakaran. Ya, nah ini korban bakaran ini persembahan buat apa? Nah, persembahan ini adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bangsa Israel pada saat mau mengucap syukur kepada Tuhan, nah, mereka memberikan korban bakaran adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan sudah menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian memimpin mereka di padang gurun begitu, dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu nyata untuk orang-orang Israel. Nah, makanya pada saat itu orang Israel yang mau mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan mengatur bagaimana cara persembahannya. Ya, bisa kasih persembahan korban bakaran. Nah, orang yang pada saat itu tidak semua orang berada di sini, tidak semua juga orang miskin, tidak semua juga orang kaya. Nah, bagaimana caranya mengatur? Nah, Tuhan kita baik adik-adik. Tuhan sudah memberi aturan untuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang dalam tanda kutip punya uang begitu ya, yang kaya, bisa memberi korban bakaran berupa kambing, lembu, sapi yang harganya mungkin lebih mahal. Oke? Nah, untuk orang-orang yang tidak punya uang, bagaimana loh ya ekonominya rendah? Nah, itu pun Tuhan mengatur dengan sangat baik. Mereka boleh memberi persembahan yang lebih kecil, seperti apa? Burung dara kah, atau burung tekukur kah, yang harganya bisa lebih murah dari kambing, lembu, dan sapi. Nah, ini sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat persembahan berapa besar yang kau bawa, tapi Tuhan lihat hatimu. Apakah engkau tulus dengan sukacita memberi persembahan kepada Tuhan atau tidak? Nah, percuma adik-adik, kita orang kaya, banyak uang, kasih persembahan lembu, kambing yang gemuk-gemuk untuk Tuhan, tetapi hatinya tidak tulus. Oke? Aduh, merepotkan ya, bawa persembahan, menghabiskan uang begitu banyak untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, itu artinya tidak tulus, tidak sukarela untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan pun tidak akan menerima persembahan dari orang yang seperti itu. Makanya kita harus datang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kita, dengan hati yang tulus, sukacita, sukarela kepada Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak mampu, bisa membeli burung tekukur, burung dara, bawalah, cari yang baik, cari yang paling bagus, persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Nah, relasinya dengan kita zaman ini apa? Nah, relasinya kita pada zaman ini, kita pun datang ke gereja, datang ke beribadah kepada Tuhan pun membawa persembahan. Persembahannya berupa apa? Berupa uang. Kita bawa kepada Tuhan untuk orang yang lebih berada, bisa memberi lebih banyak, atau tergantung bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Orang yang lebih ekonominya lebih rendah mungkin, atau yang kurang berada, bisa membawa persembahan dengan nilai yang lebih rendah juga. Tetapi pada saat dia mau memberi sesuatu yang lebih daripada kemampuannya, itu pun harus memakai hikmat dari Tuhan, gitu ya. Nah, kalau memang terbeban memberi buat Tuhan, berikanlah. Tuhan akan melihat dan akan memberkati kita. Ya, Tuhan lihat apa? Hatinya kita. Pada saat kita memberi persembahan uang itu kepada Tuhan, bagaimana hatinya kita? Apakah kita sukacita atau kita bersungut-sungut memberi persembahan kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah melihat nilainya, besarnya berapa, tidak. Tuhan melihat hatinya kita, seberapa sukacita kita, seberapa tulus kita memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, apa itu yang kedua? Korban sajian. Nah, adik-adik, apa itu korban sajian? Untuk siapa itu korban sajian? Nah, korban sajian ini diberikan untuk para imam-imam yang mengatur kemah suci, mengatur bait Allah pada zaman itu, adik-adik. Nah, imam-imam ini sudah ditugaskan oleh Allah untuk mengatur semua urusan yang berkaitan dengan bait Allah, berkaitan dengan kemah suci. Nah,
Kalau mereka kerjanya cuma di kemah suci, bagaimana mereka mau cari makan? Gitu? Nah, Tuhan sudah mengatur semua dengan sangat baik. Suku-suku yang bukan golongan dari imam-imam itu, mereka akan bekerja, kemudian menghidupi keluarga mereka, dan mereka juga akan memberikan persembahan buat Tuhan, dan persembahan itu sebagian akan diberikan kepada imam-imam itu untuk memelihara kehidupan mereka. Nah, jadi korban yang mereka bawa kepada Allah ke bait suci, begitu ya, mereka persembahan kepada Tuhan, dan sebagian itu akan dipakai untuk memelihara hidup para imam-imam yang mengatur kemah suci. Nah, relasinya dengan zaman sekarang apa harusnya? Nah, relasinya sama adik-adik. Pada saat kita datang ke gereja, memberikan persembahan buat Tuhan dalam bentuk uang, ya toh. Nah, uang itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan sebagian akan dipakai untuk memelihara kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, pendeta-pendeta yang ada di gereja. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, semua Tuhan sudah atur dengan sangat baik. Nah, persembahan itu bisa berupa persembahan mingguan, ya toh, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur. Nah, persembahannya banyak sekali variasinya. Nah, itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk memelihara hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, yang mengatur rumah Tuhan. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Oke. Persembahan yang ketiga adalah persembahan penghapusan dosa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dari awal Yesus sudah kasih tahu, Allah kita adalah Allah yang kudus. Oke, kita adalah manusia yang berdosa. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam dan Hawa adalah manusia berdosa, termasuk adik-adik, termasuk lause, orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adik, Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, bagaimana bisa berelasi? Allah tidak bisa melihat dosa, kita orang manusia berdosa tidak bisa melihat Allah yang suci. Kalau kita paksa melihat, kita akan mati. Bagaimana caranya kita bisa berelasi? Nah, Tuhan sudah mengatur adik-adik. Kita bisa tetap berelasi kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan pada perjanjian lama, Tuhan memberikan aturan korban penghapusan dosa. Jadi orang-orang Israel yang pada saat itu yang melakukan dosa yang spesifik, mereka mesti membawa korban penghapusan dosa kepada Tuhan. Membawa korban itu kemudian disembelih, kemudian itulah yang menggantikan dosa mereka, korban yang disembelih itu, dan akhirnya mereka bisa tetap berelasi dengan Tuhan. Nah, jadi berikut mereka melakukan dosa lagi yang spesifik, bawa lagi korban persembahan buat Tuhan, penghapusan dosa, mereka tetap bisa berelasi dengan Tuhan. Demikian seterusnya pada zaman perjanjian lama. Nah, pada zaman perjanjian sekarang apa? Perjanjian baru, masa sekarang masih seperti itu. Kita masih bawa, wah saya kemarin berbohong nih, aduh bagaimana ini saya sudah melakukan dosa begitu ya, saya mesti bawa kambing ke gereja begitu ya untuk disembelih begitu ya. Waduh, kemarin saya tidak sengaja mengambil barang orang, aduh saya menyesal sekali, aduh bagaimana cara aku meminta ampun untuk dosa? Oh, saya mesti bawa sapi ke gereja begitu ya, bawa sapi kemudian disembelih penghapusan dosa untuk menghapus dosa kita begitu. Tidak, adik-adik. Sekarang zaman perjanjiannya baru dan zaman sekarang itu sudah beda. Nah, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini sebagai satu-satunya korban penghapusan dosa yang sempurna di hadapan Tuhan, adik-adik. Tidak perlu berulang-ulang. Satu untuk seluruh dunia, untuk semua manusia, adik-adik. Semua manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, Tuhan datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk mengganti kita, untuk menghapus dosa kita dan membayar lunas dosa kita, adik-adik. Satu untuk selama-lamanya, satu untuk semuanya, adik-adik. Tapi ingat, setiap orang yang menerima Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, merekalah yang mendapat penghapusan dosa dari Tuhan. Nah, di zaman sekarang bagaimana? Cari Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan setiap kita melakukan dosa, dan Tuhan akan mengampuni kita. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Pada saat kita sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita, apakah kita sudah tidak bisa berbuat dosa? Bisa, adik-adik. Kita tetap adalah manusia berdosa karena kita masih hidup di tubuh yang daging ini. Daging ini memang dari sononya adalah dosa. Natur orang berdosa, makanya kita bisa saja jatuh kembali dalam dosa. Tetapi sebagaimana usaha kita, perjuangan kita untuk hidup kudus, tidak lagi melakukan dosa,
Itu yang Tuhan lihat. Nah, pada saat kita jatuh, jangan menikmati kejatuhan kita dalam dosa, tetapi cepat-cepat balik kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Nah, kita berusaha melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itulah 3 persembahan yang diatur oleh Tuhan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Persembahan karang, persembahan sajian, persembahan penghapusan dosa, adik-adik. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, terakhir di dalam Roma 12 ayat 1 berkata apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada akhirnya tubuh kita akan persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati, sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Seperti apa? Jadilah anak-anak yang memperkenankan hati Tuhan, melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kita belajar untuk Tuhan, untuk mendapatkan nilai yang terbaik, kita persembahkan kepada Tuhan. Menjadi anak di rumah, jadilah anak yang dengar-dengar kepada orang tua untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bekerjalah sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Kita sekolahlah dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Kita menjadi temanlah yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk hidup kita berikan kepada Tuhan. Oke adik-adik, nah sampai di sini Losu bercerita tentang persembahan. Losu berharap kita semua mengerti ceritanya Losu dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayat hafalan kita nanti akan dibacakan oleh teman kita setelah ini. Oke, satu hal lagi, jangan lupa ada proyek ketaatan yang akan nanti Losu bagikan ke grup WA masing-masing. Kita boleh melakukan proyek ketaatan dengan setia untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, sampai jumpa. Losu berharap minggu depan kita boleh tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu GKY Makassar. Satu lagi, pandemi belum berakhir. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, di rumah saja. Kalau tidak perlu amat keluar rumah. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kita lipat tangan dulu, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai kami esok hari dan seterusnya, boleh menjadi anak-anak yang boleh memberikan persembahan sebagai persembahan yang sejati, hidup sebagai persembahan yang sejati bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Imamat 11 ayat 44a. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Iya adik-adik, dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita melalui rekening, juga ada quiris ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa memberkati kita semua. Amin. Nah, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia, pemeliharaan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami juga bersyukur kami bisa beribadah hari ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, kiranya semua yang kami lakukan di sepanjang ibadah kami hari ini sungguh hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami mohon berkat-Mu bagi setiap kami, bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kiranya kasih karunia, pertolongan, kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan menyertai anak-anak kami ketika mereka melakukan aktivitas, ketika mereka masih harus belajar secara online di rumah, dan Engkau yang akan menolong mereka dalam menjalani hari-hari mereka, memberikan mereka hati yang selalu taat dengan dengaran kepadamu Tuhan. Berkati mereka dalam pertumbuhan iman mereka, juga berkati orang tua mereka dalam menjalani segala usaha dan pekerjaan. Tuhanlah yang akan menolong, memberkati, melindungi dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, senangnya hari ini kita beribadah lagi kepada Tuhan bersama dengan Rosemary dan Rosemary. wah, adik-adik ya. Nah, Losa akan kasih pengumuman buat kita semua hari ini. Nah, teruslah setia beribadah Losa ya. Iya. Ya, jangan pernah bosan ya, walaupun kita via online, tetapi kita percaya Losa ya, Tuhan tetap memberkati kita ya. Tetap setia ya adik-adik. Ya, betul. Nah, adik-adik, Losa juga mau ingatkan terus ya, jangan bosan-bosan melakukan proyek ketaatan Losa ya. Ya. Ya, itu menolong kita adik-adik ya bertumbuh, mengingatkan kita firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap hari Betul. Minggu ya. Dan ada family altar yang menolong kita juga bersama mama papa berdoa bersama di rumah. Betul sekali. Iya. Nah, ini sudah bulan berapa ya Losa ya? 9 Bulan 9 September. Wah, tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini dan masuk bulan 10. Nah, di bulan 10 kita akan merayakan Ulang tahun Yeay. Sekolah Minggu. Mari siapkan hati, kita doakan ya segala persiapan Losa dalam mempersiapkan HUT sekolah minggu. Nah, adik-adik, itu saja hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, adik-adik, oke? Dan Oke. tetap sehat, tetap setia kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dah.